Salam, kita bersyukur kepada Tuhan, kita ketemu kembali dalam pelajaran agama kita dengan tema ibadah yang sejati. Subtema dari pertemuan ini yaitu ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang ingin kita capai dalam pembelajaran ini yaitu murid-murid dapat menyebutkan dan mendaftarkan contoh-contoh ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, murid-murid dapat menyatakan tekad untuk melayani sesama sebagai wujud ibadah yang sesungguhnya dengan menyanyikan lagu dan menuliskan pesan lagu tersebut. Sebelum kita melanjutkan, anak-anak, saya undang semua kita untuk sama-sama memuji Tuhan dulu dengan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Jikalau pada hari ini kami dapat bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Tuhan, kami berdoa, berkatilah waktu kami dalam belajar ini, berkati semua murid-murid, berkati guru kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami agar kami mau duduk diam dan mendengarkan penjelasan dari guru kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pelajaran kita kali ini terambil dari Kejadian 24 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Apabila kita membaca dalam Perjanjian Lama, Alkitab kita, maka kata beribadah sangat erat hubungannya dengan mengabdi kepada Allah. Ya. Ibadah itu sangat erat hubungannya dengan pengabdian manusia kepada Allah. Kata tersebut menyangkut bukan hanya upacara agama, melainkan seluruh hidup. Jadi mengabdi kepada Allah tidak hanya berbicara ibadah, tetapi seluruh kehidupan kita itulah ibadah sesungguhnya kalau kita baca di dalam Alkitab. Dalam kehidupan sehari-hari, ibadah dapat diartikan pekerjaan seorang hamba atau bawahan kepada tuannya. Ini pengertiannya. Ya, ibadah itu pekerjaan seorang hamba atau bawahan kepada Tuhan. Siapa Tuhan kita? Yaitu Sang Pencipta. Disitulah kita mengabdi. Kita beribadah ya, kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, bahkan memberikan kita kehidupan, memberkati kita, dan segala-galanya Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena itu kita layaklah untuk beribadah kepadanya. Dalam Perjanjian Lama juga ada beberapa contoh ibadah pribadi dijelaskan di sana, tetapi penekanan yang diberikan adalah ibadah jemaat. Dalam kemah pertemuan dan bait suci yang juga tergambar di sana cara ibadah, tata ibadah ya, dijelaskan ya, dengan rinci bagaimana ibadah di bait suci. Dan ibadah di bait suci itu adalah sesuatu yang wajib, yang utama, yang diutamakan. Nah, demikian halnya dalam Perjanjian Baru menjelaskan pelaksanaan bahwa ibadah itu adalah sungguh-sungguh kasih kepada Bapa Surgawi. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kalau saat ini kita beribadah itu karena kita mengasihi Bapa Surgawi, mengasihi Tuhan. Dalam Perjanjian Baru sendiri kata ibadah berasal dari bahasa Yunani latreia yang artinya pekerja upahan, pelayan, dan mengabdi. Jadi Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sama sebenarnya, ya, sama-sama ingin menjelaskan bahwa kita itu adalah hanya seorang pekerja upahan, bawahan, hamba. Tapi Tuhan kita yaitu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan kepadanya sajalah kita beribadah. Jadi kepada siapa manusia itu beribadah? Siapa Tuhan manusia itu? Yaitu adalah Tuhan. Itulah atasan kita. Itulah yang kita sembah ketika kita beribadah. Dijelaskan lagi bahwa ibadah adalah suatu
pelayanan yang dipersembahkan kepada Allah. Tidak hanya dalam arti di bait suci, tetapi juga dalam arti pelayanan kepada sesama. Ini perjanjian baru menjelaskan luar biasa bahwa ibadah itu tidak hanya berbicara tentang ibadah di bait suci, melainkan ya, juga pelayanan kita kepada sesama. Itulah ibadah sesungguhnya. Ibadah yang paling utama pada gereja mula-mula adalah ibadah-ibadah yang dilakukan pada hari-hari besar atau hari Tuhan. Misalnya di Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Di dalam perjanjian baru terdapat acuan untuk ibadah-ibadah harian. Namun pada dasarnya pada gereja mula-mula ibadah lebih banyak diadakan di rumah-rumah umat atau di rumah jemaat. Pada perkembangannya gereja sampai sekarang, ibadah dalam kekristenan juga mengalami perkembangan. Jadi kekristenan berkembang, gereja terus dari masa ke masa mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Orang-orang Kristen mengenal ibadah dalam bentuk kebaktian dan ibadah dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Jadi sampai saat ini kekristenan atau orang-orang percaya itu, ibadah itu ada dalam bentuk kebaktian dan ada juga ibadah dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Ibadah dalam bentuk kebaktian gereja misalnya ibadah raya pada hari Minggu di gedung gereja, ibadah sakramen pemberkatan nikah, ibadah sakramen baptisan, dan ibadah sekolah minggu misalnya. Ibadah dalam bentuk kebaktian yang dilaksanakan di rumah, oh ini banyak sekali. Ibadah keluarga, ibadah pagi, dan ibadah malam, ibadah puasa juga, itu pribadi juga. Ibadah sekolah minggu bisa dilakukan di rumah-rumah. Ibadah remaja, ibadah pemuda, ibadah kaum bapak, wah ada banyak sekali ibadah sekarang ini dilakukan oleh orang-orang percaya. Ada ibadah kaum ibu, ibadah lanjut usia, ya, ada ibadah syukur, dan lain-lainnya. Dan ini semua merupakan bentuk kasih orang-orang percaya kepada Allah. Ini adalah bentuk penghormatan kita kepada Allah yang sangat baik kepada kehidupan kita sebagai ciptaannya. Selain ibadah yang dilakukan secara kebaktian, terdapat juga ibadah yang dilakukan dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Nah, ini dia. Ya, ibadah puasa itu menolong sesama, mendoakan sesama, dan lain-lain. Ini tindakan. Ketika kita menolong sesama kita, itu juga ibadah dan itu berkenan kepada Tuhan. Ketika kita mendoakan sesama kita, itu juga ibadah dan itu sangat berkenan kepada Tuhan. Wujud dari ibadah orang-orang memang terlihat dalam perbuatan dan perkataan sehari-hari. Kalau kita melihat orang itu rajin beribadah, itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-harinya, lewat perbuatannya, lewat perkataannya. Karena itu anak-anak Tuhan, hati-hati dengan perbuatan perkataan kita. Ya, orang melihat kita dari situ. Ya, sesama kita menilai kita dari perbuatan dan perkataan kita. Pada saat kita mengasihi sesama, maka ibadah kita dapat dirasakan oleh sesama kita. Kita mengasihi, maka orang itu merasakan perbuatan ibadah kita. Demikian saja anak-anak. Dan pada kesempatan ini anak-anak membuat sebuah catatan ibadah. Ya. Catatlah ibadah apa saja yang kamu lakukan selama 1 minggu ke depan. Ya, selama 1 minggu, ibadah apa saja? Catat. Misalnya hari Senin, tulis 1 ibadah pagi, ibadah siang, ibadah malam, atau ada ibadah-ibadah lain yang kamu ikutin, silakan buat daftarnya di sini. Dari hari Senin sampai hari Minggu, ya. Dari hari Senin sampai hari Minggu. Buatkan catatan ibadah apa saja yang kamu ikutin. Tidak lupa kami meminta dukungannya untuk subscribe, like,
juga berikan komentar, bahkan share, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng supaya setiap ada video baru, anak-anak atau siapapun dapat memperoleh notifikasi. Nah, pelajaran kita hari ini, anak-anak, bahwa ibadah merupakan bakti kita kepada Allah sebagai ucapan syukur kepadanya. Ibadah-ibadah dapat kita lakukan di gedung-gedung gereja dalam bentuk kebaktian yang sudah diatur oleh gereja. Tapi saya mau katakan bahwa ibadah juga dapat berupa perbuatan kita. Melakukan perbuatan yang baik, mengasihi sesama, itu juga adalah ibadah. Dengan menolong dan mengasihi sesama, itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh yang berkenan kepada Tuhan dan dirasakan oleh sesama kita. Jadi dua hal ini, kalau kita berbicara soal ibadah, maka ibadah dalam bentuk kebaktian mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, karena itu bentuk ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah menciptakan kita. Lalu ibadah kita juga dari perbuatan kita, dari perkataan kita kepada sesama manusia. Kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tadi pembuatan daftar ibadah yang kamu ikuti, dan biarlah pelajaran ini ya menambahkan pengetahuan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pelajaran agama kami telah selesai. Kami percaya setiap pelajaran yang sudah kami terima dapat menjadi pengetahuan bagi kami untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Bahkan kami dapat mengetahui ya, berbagai bentuk ibadah, berbagai bentuk ibadah Tuhan, dan sehingga kami ketika beribadah, kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, baik dalam bentuk kebaktian maupun dalam bentuk perbuatan perkataan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.